Kebetulan perwakilan Dusun Kalimati adalah saya sendiri dengan Pak Samsu. Itu mengemban amanah yang pertama adalah kami mengawasi kinerja pemerintahan desa. Jadi kinerja keseluruhan pemerintahan desa yang mengawasi kami. Coro bahasa kerennya itu kalau pemerintah kabupaten itu yang mengawasi adalah DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau di desa namanya BPD. Tetapi secara tugas dan fungsinya sama, Pak. Kalau DPR mengawasi pemerintahan secara meluas, kalau kami mengawasi di desa. Tapi bedanya juga kalau DPR itu gajinya besar, Pak. Ada dana kunjungan kerja dan sebagainya. Tapi kalau kami pengabdian. Jadi pengabdian, bedanya seperti itu. Yang kedua adalah selain saya mengawasi kerja pemerintahan desa, kami menampung aspirasi warga. Saya khususnya di Dusun Kalimati, berarti wilayah Kalimati. Ketika ada keluh kesah berkaitan dengan proyek, itu monggo langsung ke saya atau ke Mas Samsu atau ke Pak RT, Pak Kepala Dusun, kemudian ke saya boleh. Tuh, proyek apa saja yang pemerintah desa itu dilakukan? Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, desa itu sekarang makmur, Pak. Di desa, khususnya Gedongrejo, itu mendapat per tahun, itu mendapat anggaran dana desa, anggaran desa, dan anggaran dari retribusi pajak dan pajak daerah itu sebesar kurang lebih 3M. Kurang lebih 3M. Tinggi apa iki tukone cendol sak Kalimati banjir. Tetapi 3M itu tidak serta-merta dintenke kanggo masyarakat. Tetapi 3M itu sebenarnya sebagian kecil itu untuk gaji intensif kepala desa, perangkat desa, dan lain sebagainya. Kemudian sisanya dibagi menjadi menjadi 2. Persentasenya adalah 30-70. 30 untuk infrastruktur, yang 70 untuk pembinaan dan pemberdayaan. Karena tahun kemarin itu masyarakat usulannya kurang maksimal terkait dengan pembinaan pemberdayaan, sehingga dibalik 70 untuk pembangunan, yang 30 untuk pembinaan. Maka dari itu kami berharap kalau jenengan punya sesuatu unek-unek, monggo disampaikan nanti mungkin setelah ini, Pak. Karena agenda utama yaitu pemilihan RT. Kami hanya numpangi saja supaya jenengan paham tugas kami, sehingga nanti ke depannya ketika ada sesuatu hal, monggo kita komunikasi, koordinasi. Yang ketiga adalah selain mengawasi, kemudian menampung aspirasi, yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu kami itu menyepakati peraturan desa, Pak, bersama dengan kepala desa. Secara struktural, secara hierarki, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD itu sejajar levelnya, garis koordinasi sejajar dengan kepala desa, Pak. Jadi desa itu diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi berupa anggaran dana, itu tidak serta-merta moro-moro ujuk-ujuk teko, harus ada ACC dari BPD. Maka dari itu kami selaku BPD mengawasi sebagai controlling, pengawasan keseluruhan terhadap pemerintahan desa. Makanya dalam tahapan kinerjanya ada sedikit banyak kurangnya kami BPD itu sering bersinggungan dengan kepala desa, bersinggungan dengan perangkat desa. Bahkan kami juga sering adu pendapat dengan Pak Kepala Dusun bagaimana supaya sinergi pemerintahan desa itu. Karena secara regulasi aturan memang kami BPD berhak untuk mengawasi. Itu seperti itu, Pak. Bapak-bapak, saudara yang saya hormati, itu sekelumit tugas kami. Monggo nanti kapan kalau ketemu dengan saya, monggo
misalkan ada sesuatu yang diusulkan, monggo Bapak. Karena secara tidak langsung BPD itu hanya 9 orang. Kalau mau mengawasi dari proyek Januari sampai Desember, kalau tanpa ada bantuan pengawasan dari jenengan masyarakat luas, tidak mungkin BPD bisa berjalan dengan sendirinya. Itu saja Bapak-bapak. Terus kemudian kaitannya dengan agenda hari ini, kalau melihat dengan aturan birokrasi di Permendagri nomor 18 tahun 2018 dan Perbub nomor 7 tahun 2010, RT RW itu adalah salah satu lembaga kemasyarakatan desa, di mana dibentuk, diprakarasai oleh masyarakat sekitar desa, masyarakat sekitarnya, dan diketahui oleh pemerintah desa. Nah, tugas RT RW ini adalah sebagai kepanjang tangannya dari kepala dusun. Karena secara aturan perangkat desa itu ada 3, Pak. Yang pertama sekretaris desa, yang kedua staf, kemudian yang ketiga adalah staf atau ahli kewilayahan. Dalam hal ini ahli kewilayahan itu kepala dusun, Pak Kamituwo. Nah, RT RW itu adalah pembantu dari kepala dusun, di mana tugasnya nanti untuk memperingan tugas kepala dusun untuk mempermudah pelayanan terhadap kinerja di pemerintahan. Makanya sebenarnya konsekuensi dan tugasnya sangat berat, Pak. Pak RT, Pak RW itu tidak ada jaminan, nggak punya gaji, Pak, hanya punyanya intensif. Tetapi seringkali Pak RT, Pak RW itu seringkali berbenturan dengan masyarakat, seringkali bersinggungan dengan masyarakat karena dinamika demokrasi yang ada di lingkungan masyarakat. Pemahaman terkait dengan RT, pemahaman terkait dengan RW ini masih minim. Makanya kami berharap monggo di momen yang baik ini, malam hari ini, bisa sering komunikasi dan sering koordinasi. Karena apapun yang terjadi, Bapak-bapak, RT RW itu adalah wakil jenengan. Terkait dengan beras, BPNT, terkait dengan KTP salah. Seringkali Bapak RT itu bukan dapat apresiasi tapi dapat cemoan, Pak. RT ini mesti beras gak dikei, paling dipangan dewe. Itu pasti RT, Pak. Gak pernah Pak kepala desa. Gak pernah, Pak. Karena kepala desa itu memang tugasnya di atas. Yang sering bersinggungan itu masyarakat, itu RT. Ono apa-apa mesti RT ini, ono apa-apa mesti RT ini. Makanya pemerintahan desa itu perlu ada apresiasi, Pak, ke RT RW. Karena secara nggak langsung pemerintahan desa tanpa RT RW itu pincang, Pak. Nggak bisa, karena secara otomatis garda terdepan pemerintahan desa itu RT dan RW, Pak. Saya nggak bisa membayangkan ketika pemerintahan desa gak ada RT RW ini, siapa sampai melakukan ini masyarakat. Tuh, makanya dari itu kami berharap nanti siapapun yang terpilih menjadi ketua RW, monggo dengan ikhlas, legowo, sabar menghadapi warganya, karena secara nggak langsung warganya nggak pernah ngekei duit tapi ngekei masukan. Masukannya ya ono sing pedes, ono sing asin, ono sing dan sebagainya. Seperti itu. Tapi itu konsekuensinya, Pak. Karena kalau sudah jadi RT, jadi RW harus tahu konsekuensinya. Ya iki wis jenenge tugas RT RW seperti itu. Tapi ya iso ojo nemen-nemen. Mesakne. Itu saja dari saya. Saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak DPD